Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Firyasani Wijaya dari kelompok 5. Eh, kita berkesempatan hadir ini dari Kak Widya untuk sebagai klien perpajakan. Apa kabar, Kak? Iya baik, Mas sehat. Kurang lebih untuk kesibukannya akhir-akhir ini apa ya, Kak? Em, Sibuk kerjaan, soalnya saya kan di bagian marketing, jadi agak sedikit banyak proposal dan event-event gitu. Jadi masih Oh, sehat. paling untuk kegiatan hari ini, kayak makasih banget buat kesempatannya Kak Widya untuk dijadikan user testing untuk kegiatan kali ini. Untuk link pengujian websitenya tuh kurang lebih tentang pelayanan pajak. Jadi Hmm, udah diterima ya. udah dibuka. Oke, paling jadi kurang lebih itu websitenya seputar gimana kakak sebagai klien dari yang membutuhkan pelayanan perpajakan. Nanti Oh, kayak dari pelayanan. ya, Oke, oke. jadi nanti untuk per task-tasknya itu ada beberapa step yang bisa kakak baca. Nanti Hmm, aku juga bantu terangin juga. Jadi hmm, hmm, langsung hmm. gampang diikut ya. Oke, oke. So we Mungkin go. bisa dimulai dari sekarang aja, Kak. Sebelum. Oke, oke. Sebelum kita join ke sini, em, tujuan dari kalian apa sih maksudnya kayak di luar sana kan banyak nih kayak website sama app tentang kayak pelayanan perpajakan gitu. Tujuan kalian tuh buat ini website itu apa ya kayak apa yang membuat app atau website kalian beda dari yang lain gitu. Jadi buat kenapa kita ngambil website tentang pelayanan perpajakan ini, jadi kita Hmm, udah ngambil case eh, perusahaan itu kantor hmm, akuntansi publik. Jadi kita hmm, waktu itu melakukan wawancara. Jadi kita hmm, tanya-tanya gimana sistem-sistemnya. Kurang hmm. lebih mereka masih kayak melakukan kegiatannya itu secara manual, nggak by Ah, sistem oke gitu. oke. Jadi Oke, oke, oke. mungkin dengan adanya website ini bisa lebih terintegrasi lah antar tiap divisi, progres-progres. Oke, oke. Oke. Kita mulai ya. Ya, Oke, jadi just click the task jadi itu register. tas pertama kakak diminta buat register, kemudian langsung login Hmm, sebagai klien. oke. Oh, oke. Jadi ini kita dikasih pilihan ya. Jadi ini nama website itu MCI. Iya, singkatan Oke. dari nama perusahaan. Singkatan dari apa, Maaf? Eh, dari nama akuntannya itu nama Oh, singkatan dari partnernya sih. oke. Oke. Oh, mungkin. Oke. Oke. Kita juga dikasih pilihan ya. Selain kita daftar sendiri, ini ada pilihan juga buat sosial medianya ya. Kayak Iya, LinkedIn, Google, Facebook. Oke, oke, oke. Ya, lupa. Oh, ini nggak bisa di-klik ya? Atau
Tolong kasih Jadi bantuan. kita kayak waktu login itu Hmm. ada itu di bagian tab atas kan ada login. Jadi itu bisa diklik. Itu kayak sebelum login tuh kita bisa pilih role-nya dulu. Oh, Di bagian loginnya oh, sih. Coba diklik. oke oke. Ini ya. Coba klik loginnya lagi. Yang di tab atas. Oh, oke, 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 oke. Buat buat membedakan ini buat klien, staf pajak, tim pendamping, sama partner. Oke. Hmm, oke. Oke. Continue ah. Ya. Oke. Nah, paling untuk buat lanjut ke berikutnya, dari register login tadi, kira-kira Hmm. ada yang pengen diutarain, entah feedbacknya atau apa, apa mau di akhir aja. Oke, di akhir aja. Sekalian. Jadi Jadi biar nggak buat nanggung ya. task berikutnya itu diminta pengisian informasi personal, pengisian perpajakan, dan dokumen perpajakan. Oke. Eh, udah. Oh, mungkin tadi harusnya eh, itu udah langsung ke step terakhir sih. Harusnya itu Oh, ada. Coba mungkin dilanjutkan. lanjutkan aja dulu ya. Iya. Oke. Paling bisa di Oh, highlight gitu instruksinya kayak mungkin bisa kayak lebih terarah gitu. hmm. Itu untuk membuat jadwal baru. Oke, kita coba ini. Oke, kita buat jadwal. Oke. Metode konsultasinya cuma ada satu ya? Iya, untuk saat ini kita hanya mendesain by preference ya. Jadi untuk pengisian inputannya itu masih tahap lanjutan. Oke. Kira-kira kalau misalnya dikasih inovasi baru, kan sekarang kan kayak apa namanya, zaman udah digital. Mungkin nggak di kedepannya itu kalian ada buka opsi untuk via online, jadi kayak mempermudah orang-orang yang mungkin em, apa namanya jadwalnya tuh kayak Halo? ya.
Kita lihat detail. Tidak. Balik ke menu dashboard. Oke. Oke. Kita pendampingan pajak. CUP MCI dalam beberapa pendampingan pajak. Oke. Pendampingan pajak. Oh, oke. Kirim. Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Not bad, not bad. Oke. Nah, buat task berikutnya melihat riwayat perpajakan. Um, kalau Nah, mungkin dari riwayat tadi bisa di-explore kayak salah satunya mungkin bisa diklik. di riwayat Iya, di riwayat. Kalau nggak bisa, mungkin bisa lanjut ke halaman dashboard berikutnya. lagi. Oke. Oke. Melihat laporan kepatuhan pajak. Oke. Nah, itu ada sebuah halaman yang isinya itu sebuah laporan entah kepatuhan pajak atau rekomendasi pajakan. Jadi kakak hanya diminta untuk menyimpan file yang sudah dibuat. Ah, Nah, oke, oke, oke. Wow. Oke. 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 Buka halaman keluhan. Keluhan. Oh, oke. Diminta untuk laporan keluhan. biasanya kan kalau dari pengguna itu ada aja kayak entah baik keluhan dari sistemnya atau keluhan dari pelayanannya. Jadi ini diberikan fitur untuk klien memberikan feedback lah sebenarnya. Bedanya kontak sama keluhan itu apa? Kalau kontak lebih ke kontak gimana? Kayak kayak informasinya aja ya. Iya, Kayak di mana lokasi kalian, maksudnya kayak company kalian ada di mana, terus kayak nomor teleponnya berapa gitu-gitu ya. iya seputar Sedangkan kontak. Nah, kalau keluhan itu kayak feedback, kayak orang-orang tuh kayak isi keluhannya di sini kah? iya betul kan. Oke, 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 oke. 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 Dan Dan jadi oke.
mungkin dari testing kali ini kakak udah selesai ngikutin task-tasknya dan sampai berhasil. Walaupun tadi Mhm. ada task yang mungkin terlewat, jadi eh, mungkin kalau dari kakak sendiri kan udah ngelakuin semuanya tuh. Kayak gimana sih website yang kita buat ini sebagai klien yang Eh, bukan pelayanan pajak? Oke, kita mulai dari awal lagi aja ya. Aku sekalian kasih feedback lah. Nanti kalau misalnya ada yang lewat, gas aja lagi. Overall itu bagus dari kontras websitenya, maksudnya dikasih warnanya blue biru gitu. Maksudnya kayak, kukira awalnya tuh kayak website pemerintah asli gitu loh. Maksudnya biasanya kan merah, biru, ya gitulah. Jadi kayak meyakinkan consumer kalau atau klien atau orang yang mau bayar pajak kalau ini tuh bukan scam. Nah itu lah. Ya, ini nggak bisa dari awal lagi ya. Mungkin bisa di reload atau oh mungkin Ya, sebentar dikirim. oke. Ya, kenapa? Oke, got it. Oke, udah ya. Um, oke, register and login. Sebelumnya, em, apa ya namanya? Target audiens kalian itu lebih ke orang lokal aja atau internasional juga? Maksudnya bukan internasional, maksudnya kayak ada orang asing kan yang tinggal di Indonesia, terus punya bisnis dan mau bayar pajak, mungkin bayar pajak pribadi kah, bayar pajak perusahaan kah? Ada nggak em, jadi bahan perundingan kalian sebagai target audience atau emang ya udahlah lokal aja gitu? Paling untuk desain yang saat ini lebih ke ngarah gimana sebuah pengalaman bagi orang-orang yang butuh pelayanan pajak di Indonesia aja. Oke, oke. Oke. Mungkin di bagian login, loginnya, ya. Kan tadi kamu bilang harus klik login dulu nih, baru bisa ketahuan klien, staf pajak, tim pendamping, dan partner. Mungkin kalau ada sistemnya bisa, maksudnya di backend kalian bisa atur sendiri di bagian sini, di daerah sini, mungkin ada opsi login sebagai apa dibanding harus klik dulu ke sini. Karena kita nggak tahu nih. Nanti kalau kamu nggak bilangin, aku tuh kayak agak bingung gimana cara loginnya. Hmm. Atau mungkin efeknya tuh bukan diklik. Um, jadi yang tadi aku bilang, mungkin efeknya itu daripada harus orang klik dulu, mungkin langsung drop down gitu, tanpa harus ngeklik. Atau another option, kamu taruh di bagian sini, login sebagai apa, nanti ada tulisan email dan password gitu. Oke, apa kalian ada feedback lagi? Mungkin dari tiap fiturnya aja. Kayak, Oke, fiturnya kelihatan jelas, apalagi ada kayak login dengan sosial media. Jadi kayak orang kan terkadang juga males. Jadi
kayak mempermudah dan mempercepat. Oke. Dan tadi ngapain ya? Saya sudah, saya tak udah. Oke, oke. Terus, Nah, mungkin yang pas bagian sini agak terlewat. mhm. Mhm. Oh, di bagian profile ya. Iya. Ah, wow, sampai kan. Oke, ini jelas banget sih. Sama kayak kayak isi data pada umumnya. Jadi, oke ya, not bad. Halaman selanjutnya. Wow, wow, benar-benar details. Oke, yes. Terus tadi di bagian mana ya? Tadi yang metode konsultasi udah, mungkin kalian bisa rundingin fiturnya, mungkin ditambahin gitu. Nambahin option Dan lagi. iya, oke. Terus di sini juga ada staf perpajakan yang bisa kita lihat sendiri sih. Kayak kalau nggak salah kayak Halodoc ya, konsultasi sama dokter. Iya, kurang lebih kayak rata-rata kalau buat konsultasi emang patokannya lebih ke halodoc sih. Mungkin. Oke, oke, oke. Oke, oke. Kita ke dashboard. Oke, lanjut lagi. Terus ini sih keren sih. Em, apa namanya? Untuk statusnya kita bisa kelihatan mana yang udah, mana yang belum. Terus ada kira-kira kalau misalnya di talk ini ada statusnya nggak? Ada alasannya kenapa nggak? Kayak di sini tuh ada di sebelahnya tuh kayak remarks atau enggak kayak option download hasil laporan kah atau laporan kenapa ditolak, kenapa disetujui kayak gitu-gitu. Ada nggak? Ada. Jadi buat desain yang sementara ini mungkin belum ketampilan kayak gimana kalau status bagi klien tuh misalnya ditolak. Jadi kalau Hmm, dari sistemnya nanti itu kita hmm, sistemnya sebenarnya rangkaiannya udah ada. Cuman by ah, desainnya emang saat ini mungkin cukup baru sampai sini doang. Jadi nanti itu hmm. ada kok kayak ada rekomendasi dari itu biasanya rekomendasi dari entah partner atau staf perpajakan yang bertugas Ah, gitu. oke, 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 good. Oke, baik. Kalau udah di apa namanya dirundingin, udah intinya begitu deh. Sudah, oke, udah ke dashboard lagi, oke. Terakhir kayaknya di itu deh. Oh, bukan ini kepatuhan. Ya, oke, ya, oke. Nah, mungkin kalau yang rekomendasi tadi lebih masuknya ke sini sih, Ke mana? ke Yang ini bagian ya? yang laporan rekomendasi perpajakan. Oh, oke, 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 Nah, oke. jadi lebih ke terteranya tuh di sini. Mungkin dari improve yang Oh, kakak bilang tadi, kayak hmm, di sampingnya nambahin tanda ada hmm. rekomendasi gitu, mungkin bisa nanti kita, Di linkin gitu ya? Kayak di iya, connect. iya. Oke,
Kayak lebih baik daripada kayak harus double work. Kayak kita kebanyakan aktivitasnya gitu kah? Ya gitu. Oke. Maaf ya bahasanya. Oke, ini yang terakhir. Tadi pas awal aku tanya, apa bedanya kontak sama keluhan? Kontak itu cuma buat informasi, sedangkan aku belum lihat kan desain, maksudnya kayak page dari kontaknya itu gimana. Terus ada page terkhusus untuk keluhan. Bagi aku pribadi, kalau kamu nampilin keluhan, tandanya kamu gak pede sama website kamu. Kayak pasti tuh ada sesuatu. Kayak pasti ada jeleknya, makanya makanya staff kita tuh kayak udahlah kasih keluhan atau gimana. Mungkin kontak dan keluhan itu bisa dijadiin satu. Tahu kan kayak misalkan kamu order online via website. Mereka biasanya ada contact us. Kamu mungkin pakai form contact us aja. Jadi nanti tulisannya kayak contact us atau kontak kami. Ya, kontak kami. Kamu di atas sini, di bawah laporan keluhan nih, di bawahnya itu kamu pakai tipe, tipenya itu keluhan kah, bukan keluhan, apa ya bahasanya ya, lebih lebih soft daripada kayak komplain. Komplain itu keluhan ya, iya ya. Mungkin lebih kayak bisa pakai bahasa Inggris kayak feedback gitu ya. Iya, karena Balik. orang yang datang ke sini belum tentu mau ngeluh. Kayak aku misalkan, aku nggak ngerti nih, bisa nggak guide aku atau gimana? Kan di sini nggak ada guidebooknya kan. Jadi kayak biarkan semua orang feedback dari orang-orang, mbak, walaupun baik, buruk dan lain-lain tuh dijadiin satu. Mungkin aja karena website kalian bagus, jadi orang-orang kayak, oh, aku nih dapat rekomendasi dari teman melalui terus kayak kalian dikasih apa namanya ya, eh, phrase apa ya, Em, apa sih kayak dikasih sanjungan, bukan? Kayak kerja kamu baik tuh, kayak gitu. Jadi dan bagiku kayak laporan keluhan itu bisa digabungin sama kontak us. Jadi baik, buruk dijadiin satu gitu. Ini sih. Tipenya masih sama, kontak us, kontak kami. Bawahnya tipenya apa? Tipenya apa? Mau pengajuan kah, keluhan kah, error website kah? Jadi tim staff website itu bisa ngerti rata-rata orang-orang yang datang ke kontak kami ini ngapain sih? Kalau kebanyakan keluhan, ya udah nasib. Kalau misalnya kebanyakan em, kasih sanjungan ke kita kayak wah websitenya bagus nih, terima kasih ya sudah membantu dan lain-lain. Jadi kita saling menyemangati teman kerja satu sama lain. Ya, kurang lebih sih itu feedback ya. Sebenarnya juga ada rencana buat kayak keluhan itu lebih ke bagian setelah layanan gitu sih Kak. Kayak misalkan klien udah ngelakuin pelayanan, misalkan kayak Ah, dia ah, udah ah, ah. udah selesai atau lagi gimana, itu kan biasanya kalau dari Hmm. sistem-sistem lain kayak minta Berikan feedback. ya, jadi tanpa perlu itu sih, masih dalam Ah, ini sih pertimbangan gitu, ya perlu ah, boleh, dijadiin fitur atau boleh, dijadiin. boleh juga. Biasanya juga begitu kok kayak tipe-tipe kayak Shopee, Lazada. Karena aku kan handle-nya juga marketplaces yang maksudnya kayak sering komplain lah bahasanya. Mereka selalu begitu kok. Kayak setelah kita isi form, minta feedback atau di mana-mana. Ya kayak gitu-gitu. Boleh kok, boleh, boleh, boleh. Itu. Sama Oke. mau highlight juga tadi kan Kak Wide juga sempat ngomong kalau buat dari warnanya tuh kayak pemerintah gitu. Jadi buat Ah. buat warnanya itu sendiri kita kayak ngegradasiin sih Kak. Buat dari logo perusahaannya emang warnanya biru. Jadi kita lebih ke ngasih identitas kalau website ini tetap Oh, warnanya menyerupai.
Oke, 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 oke. Ini masih bagus, 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 bagus. Jadi nggak terlalu kontras gitu loh. Nggak terlalu beda warna lah intinya. Udah, so far kayak gitu. Maaf ya, bahasanya. Oke, dari feedback-feedback kakak sebenarnya Hmm, udah bikin kita banyak banget masukan-masukan, kayak ada hmm, si hmm, inovasi-inovasi juga. Sebelumnya terima kasih hmm, hmm, banyak hmm, buat hmm, diminta waktunya Kak Widya ini. hmm, 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 Eh, Kalau dari aku sendiri mungkin udah cukup kegiatannya. Oke, hmm. kurang lebihnya dari kata-kata aku mungkin kalau ada yang berkenan, tidak ada yang berkenan, dimaafin. Oke, terima kasih. Oke, makasih Kak Widya. Selamat malam.